Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel Inspirasi Lansia Sehat, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Eliana saat sesi konsultasi. Di usianya saat ini, beliau terlihat sangat bugar, bergerak lincah, dan yang paling menarik perhatian saya, mengatakan sekarang sudah jarang mengalami kesemutan, baik di tangan maupun di kakinya. Ini sungguh luar biasa, karena kesemutan sering menjadi keluhan umum pada lansia. Beliau bercerita bahwa sejak terakhir konsultasi, ia rutin mengonsumsi beberapa sayuran yang kaya akan kolagen. Saya pun penasaran, sayuran apa saja itu, dan bagaimana cara kerjanya. Inilah rahasia yang akan saya bagikan kepada Anda semua dalam video kali ini, Bapak dan Ibu sekalian. Apakah Anda sering merasakan kesemutan yang mengganggu di tangan atau kaki? Mungkin lutut Anda berderit saat berjalan, kaki terasa berat, atau sendi terasa mati rasa dan kaku. Ini adalah keluhan yang sangat umum dialami oleh banyak lansia, dan seringkali dianggap sebagai bagian yang tak terhindarkan dari penuaan. Namun, saya ingin memberitahu Anda bahwa ini bukan kondisi yang harus Anda terima begitu saja. Kesemutan, atau dalam istilah medis, disebut parestesia, seringkali merupakan tanda adanya masalah pada sirkulasi darah atau saraf. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah bisa menyempit, dan selubung saraf mielin bisa menipis, menyebabkan aliran darah dan sinyal saraf tidak optimal. Ini bisa memicu rasa geli, mati rasa, atau seperti ditusuk-tusuk jarum, lutut yang berderit, kaki yang terasa berat, dan sendi yang kaku atau mati rasa seringkali berkaitan dengan kesehatan kolagen. Dalam tubuh, kolagen adalah protein struktural utama yang membangun tulang rawan, ligamen, tendon, kulit, dan bahkan pembuluh darah kita. Kolagen berfungsi sebagai bantalan sendi, memberikan elastisitas pada jaringan, dan menjaga integritas struktural. Sayangnya, setelah usia 40-an, produksi kolagen alami dalam tubuh kita mulai menurun drastis, dan penurunannya semakin cepat setelah usia 60 tahun. Penurunan kolagen ini menyebabkan tulang rawan sendi menipis, ligamen dan tendon menjadi kurang elastis, serta kulit kehilangan kekenyalannya. Akibatnya, sendi menjadi lebih rentan terhadap gesekan, kaku, nyeri, dan bahkan suara berderit. Selain itu, kolagen juga penting untuk menjaga integritas pembuluh darah. Kolagen yang sehat membantu pembuluh darah tetap kuat dan elastis, memastikan sirkulasi darah yang baik ke seluruh tubuh, termasuk ke tangan dan kaki. Ketika produksi kolagen menurun, pembuluh darah bisa menjadi kaku atau rusak, mengganggu aliran darah dan nutrisi ke saraf dan jaringan, yang kemudian memicu kesemutan dan rasa mati rasa. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa masalah ini hanya bisa diatasi dengan suplemen mahal atau obat-obatan. Namun, tahukah Anda bahwa ada cara alami yang sangat efektif untuk membantu tubuh memproduksi kolagen kembali dan mengatasi masalah ini? Kuncinya ada pada sayuran yang Anda konsumsi setiap hari. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 9 jenis sayuran kaya kolagen yang wajib Anda masukkan ke dalam diet harian Anda. Sayuran-sayuran ini mengandung nutrisi penting yang tidak hanya merangsang produksi kolagen, tetapi juga melindungi jaringan, meningkatkan sirkulasi, dan menenangkan saraf. Dengan mengonsumsi sayuran ini secara rutin, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada kesemutan, lutut berderit, dan kaki berat. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Inspirasi Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, mari kita bahas tentang paprika merah. Sayuran berwarna cerah ini bukan hanya menambah keindahan pada masakan, tetapi juga merupakan sumber nutrisi yang luar biasa, khususnya untuk produksi kolagen dan kesehatan sendi, serta saraf. Rahasia utamanya
adalah kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Vitamin C bukan hanya sekadar antioksidan, ia adalah kofaktor esensial yang diperlukan tubuh untuk mengaktifkan produksi kolagen. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh tidak dapat membentuk serat kolagen yang kuat dan elastis, yang sangat penting untuk kesehatan sendi, kulit, pembuluh darah, dan saraf. Selain vitamin C, paprika merah juga mengandung capsaicin, sejenis karotenoid unik yang merupakan antioksidan kuat. Capsaicin membantu melawan kerusakan oksidatif pada sel dan jaringan, termasuk pada jaringan sendi dan saraf. Radikal bebas dapat merusak kolagen dan memicu peradangan, yang pada akhirnya menyebabkan nyeri, kekakuan, dan gangguan saraf seperti cancer. Dengan mengonsumsi paprika merah, Anda memberikan perlindungan ekstra terhadap kerusakan ini. Kandungan antioksidan dan antiinflamasi dalam paprika merah juga berkontribusi pada peningkatan sirkulasi darah. Sirkulasi yang baik memastikan oksigen dan nutrisi mencapai setiap sel, termasuk sel-sel saraf dan sendi di tangan dan kaki. Ini sangat penting untuk mengurangi kesemutan dan rasa mati rasa yang sering disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar. Paprika merah juga rendah kalori dan kaya serat, menjadikannya tambahan yang bagus untuk diet sehat Anda. Anda bisa mengonsumsi paprika merah mentah dalam salad, dipanggang, atau ditumis. Mengonsumsinya secara rutin dapat membantu menjaga integritas kolagen tubuh, sehingga mengurangi masalah sendi dan saraf. Kedua, ada bayam. Sayuran hijau gelap ini adalah pembangkit nutrisi yang memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan. Kolagen mengurangi peradangan, dan meningkatkan sirkulasi, yang semuanya sangat penting untuk mengatasi kesemutan dan kelemahan pada lansia. Bayam mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten, yang berperan dalam mengatur gen produksi kolagen. Ini berarti bayam membantu memberikan sinyal pada tubuh untuk memproduksi kolagen secara lebih efisien. Selain vitamin A, bayam juga mengandung kombinasi lutein, klorofil, dan nitrat alami. Lutein dan klorofil adalah antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan. Nitrat alami dalam bayam diubah menjadi oksida nitrat di dalam tubuh, yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Sirkulasi darah yang lancar sangat vital untuk memastikan saraf dan otot di tangan dan kaki mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga dapat mengatasi kesemutan dan kelemahan yang sering disebabkan oleh aliran darah yang buruk. Tak kalah penting, magnesium dalam bayam juga sangat berperan. Magnesium adalah mineral penting untuk fungsi otot dan saraf yang optimal, serta esensial dalam sintesis kolagen itu sendiri. Magnesium membantu mengaktifkan enzim yang diperlukan dalam proses pembentukan kolagen. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kram, kejang otot, dan gangguan saraf yang memicu kesemutan. Antioksidan dalam bayam juga secara aktif membantu mengurangi peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan adalah pemicu utama kerusakan kolagen dan nyeri sendi. Dengan mengonsumsi bayam secara rutin, Anda memberikan nutrisi komprehensif yang mendukung kolagen, melancarkan sirkulasi, dan menenangkan sistem saraf. Ketiga, mari kita bahas okra. Sayuran yang dikenal dengan tekstur berlendir ini mungkin tidak selalu menjadi favorit semua orang, tetapi lendirnya justru menyimpan rahasia besar untuk kesehatan sendi dan produksi kolagen, terutama bagi lansia. Lendir pada okra, yang disebut mucilage, memiliki struktur yang sangat mirip dengan cairan sinovial alami yang ditemukan di sendi kita. Cairan sinovial berfungsi sebagai pelumas dan bantalan yang melindungi sendi dari gesekan dan keausan. Dengan mengonsumsi okra, Anda secara tidak langsung memberikan nutrisi yang dapat membantu mengembalikan dan memperkuat bantalan sendi Anda. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami penipisan tulang rawan dan nyeri sendi. Selain itu, okra juga mengandung senyawa yang dapat merangsang produksi kolagen baru dalam tubuh. Ini berarti okra tidak hanya melindungi sendi yang ada, tetapi juga membantu membangun kembali struktur kolagen yang vital. Okra juga kaya akan vitamin K, vitamin C, dan mangan, yang bekerja secara sinergis dalam pembentukan kolagen. Vitamin K penting untuk kesehatan tulang
dan proses pembekuan darah, yang secara tidak langsung mendukung struktur sendi. Vitamin C, seperti yang sudah kita bahas, adalah kofaktor utama untuk sintesis kolagen. Sementara itu, mangan adalah mineral, jejak yang penting untuk pembentukan tulang rawan dan tulang yang sehat, serta merupakan bagian dari enzim yang terlibat dalam produksi kolagen. Kandungan serat dalam okra juga baik untuk pencernaan, membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih. Untuk mengurangi lendirnya, Anda bisa memasak okra dengan cepat, misalnya ditumis atau direbus sebentar. Mengonsumsi okra secara rutin dapat menjadi investasi jangka panjang untuk sendi yang sehat, mengurangi derit lutut, dan meningkatkan mobilitas. Keempat, ada brokoli. Sayuran cruciferous ini adalah superfood yang sering direkomendasikan karena kandungan nutrisinya yang melimpah. Dan kini kita tahu bahwa brokoli juga merupakan sahabat setia kolagen. Bagi lansia, brokoli mengandung senyawa kuat bernama sulforafan. Sulforafan adalah fitokimia yang memiliki kemampuan unik untuk mengaktifkan gen perbaikan kolagen dan melindungi fibroblast. Fibroblast adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk memproduksi kolagen dalam tubuh kita. Dengan mengaktifkan gen perbaikan kolagen, sulforafan membantu tubuh Anda memperbaiki serat kolagen yang rusak dan menjaga kualitas kolagen yang ada. Selain itu, melindungi fibroblast berarti memastikan pabrik kolagen dalam tubuh Anda tetap sehat dan efisien dalam memproduksi protein penting ini. Ini sangat krusial karena seiring bertambahnya usia, fibroblast cenderung menjadi kurang aktif. Brokoli juga kaya akan vitamin C, yang seperti kita tahu adalah nutrisi vital untuk sintesis kolagen. Kombinasi sulforafan dan vitamin C menjadikan brokoli sangat efektif dalam mendukung kesehatan tulang rawan. Konsumsi rutin brokoli dapat membantu melestarikan ketebalan tulang rawan di sendi yang berfungsi sebagai bantalan dan mencegah gesekan tulang ke tulang. Selain itu, brokoli juga memiliki sifat antiinflamasi dan kaya antioksidan yang membantu mengurangi peradangan kronis yang dapat merusak kolagen dan memicu nyeri sendi. Dengan menjaga kesehatan tulang rawan dan mengurangi peradangan, brokoli secara signifikan dapat meningkatkan mobilitas sendi Anda dan mengurangi rasa kaku atau derit. Anda bisa mengonsumsi brokoli dengan cara dikukus, ditumis, atau bahkan sebagai bagian dari sup. Pastikan untuk tidak memasaknya terlalu lama agar nutrisi pentingnya tidak hilang. Kelima, mari kita bahas beet, sayuran akar berwarna merah keunguan. Ini adalah pembangkit tenaga nutrisi yang sering diabaikan, namun memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan kolagen, sirkulasi darah, dan pencegahan kesemutan pada lansia. Beet kaya akan nitrat alami, yang merupakan kunci khasiatnya. Setelah dikonsumsi, nitrat alami ini diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah vasodilator kuat, artinya ia membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Peningkatan sirkulasi darah ini sangat vital untuk jaringan yang kekurangan kolagen atau yang mengalami kerusakan. Sirkulasi yang baik memastikan oksigen dan nutrisi mencapai sel-sel yang membutuhkan, termasuk sel-sel yang memproduksi kolagen dan sel-sel saraf. Ini dapat secara signifikan mengurangi kesemutan dan rasa mati rasa yang sering disebabkan oleh sirkulasi yang buruk ke tangan dan kaki, selenitrat. Beet juga mengandung betalain, yaitu pigmen yang memberikan warna merah cerah pada beet. Beet adalah antioksidan kuat yang memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat melindungi kolagen dari kerusakan oksidatif. Radikal bebas dan peradangan dapat merusak struktur kolagen, sehingga betalain membantu menjaga integritas kolagen yang sudah ada. Beet juga merupakan sumber folat yang baik. Folat berperan dalam mengurangi kadar homocysteine, asam amino yang tinggi. Kadarnya dapat merusak pembuluh darah dan memicu peradangan, yang secara tidak langsung berdampak buruk pada kolagen dan sirkulasi. Dengan mengurangi homocysteine, beet mendukung kesehatan pembuluh darah dan saraf. Anda bisa mengonsumsi beet dengan cara direbus, dipanggang, atau dijus. Mengonsumsi jus beet secara teratur adalah cara yang efektif untuk mendapatkan manfaat nitratnya. Keenam, ada rumput laut. Sumber daya dari lautan ini
mungkin belum begitu umum dalam diet sehari-hari. Tetapi rumput laut adalah tambang mineral yang sangat berharga untuk pembentukan kolagen dan kesehatan sendi pada lansia. Rumput laut mengandung kombinasi mineral pembangun kolagen seperti tembaga, mangan, dan seng dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh. Tembaga adalah kofaktor penting untuk enzim lisil oksidase yang berperan dalam pembentukan ikatan silang antar serat kolagen, sehingga menghasilkan kolagen yang kuat dan stabil. Mangan juga terlibat dalam sintesis tulang rawan dan kolagen. Sementara itu, seng adalah mineral penting untuk fungsi kekebalan tubuh dan perbaikan jaringan yang mendukung proses regenerasi kolagen. Selain mineral-mineral ini, rumput laut juga mengandung senyawa unik seperti fukoidan. Fukoidan adalah polisakarida, sulfat yang telah diteliti memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat merangsang aktivitas yaitu sel-sel yang memproduksi kolagen. Dengan merangsang fibroblast, rumput laut membantu tubuh memproduksi kolagen baru secara lebih efisien. Rumput laut juga merupakan sumber yodium yang sangat baik, yang esensial untuk mendukung fungsi tiroid. Tiroid yang sehat memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh secara keseluruhan, termasuk proses perbaikan jaringan dan produksi energi yang secara tidak langsung mendukung kesehatan kolagen. Anda bisa menambahkan rumput laut kering ke dalam sup, salad, atau membuat keripik rumput laut panggang sebagai camilan sehat. Variasikan jenis rumput laut seperti nori, wakame, atau kombu untuk mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Ketujuh, kita tidak bisa melupakan kelompok besar sayuran berdaun hijau gelap lainnya, seperti kalekubis keriting dan Swiss chard. Sayuran-sayuran ini adalah gudang nutrisi yang sangat mendukung kesehatan kolagen dan mengatasi masalah kesemutan pada lansia. Mirip dengan bayam, sayuran ini adalah sumber yang kaya akan vitamin C, yang esensial untuk sintesis kolagen. Mereka juga mengandung antioksidan yang kuat seperti lutein, zeaxanthin, dan berbagai flavonoid. Antioksidan ini berperan vital dalam melindungi serat kolagen dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Kerusakan kolagen dapat mempercepat penuaan jaringan dan memicu peradangan, yang kemudian menyebabkan nyeri sendi dan gangguan saraf seperti kesemutan. Selain itu, sayuran hijau gelap ini juga mengandung sejumlah besar mineral penting, seperti magnesium dan kalium. Magnesium mendukung relaksasi otot dan fungsi saraf, yang membantu mengurangi kram atau kejang yang sering terkait dengan kesemutan. Kalium membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan, memastikan sirkulasi yang baik ke ekstremitas. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran ini juga mendukung kesehatan pencernaan, yang secara tidak langsung berkontribusi pada penyerapan nutrisi yang optimal untuk produksi kolagen. Anda bisa mengonsumsi kale dan Swiss chard dengan cara ditumis, dikukus, atau bahkan dimasukkan ke dalam smoothie, terutama kale. Menggabungkan berbagai jenis sayuran hijau gelap dalam diet, Anda akan memberikan manfaat maksimal untuk kolagen dan kesehatan saraf Anda. Kedelapan, mari kita bahas tomat. Buah yang sering dianggap sebagai sayuran ini adalah sumber yang kaya akan lycopene, yaitu antioksidan kuat yang memberikan warna merah pada tomat. Lycopene memiliki kemampuan unik untuk melindungi sel-sel kulit dan jaringan ikat dari kerusakan akibat sinar UV dan polusi yang dapat merusak kolagen. Meskipun fokusnya lebih pada kulit, perlindungan terhadap kerusakan oksidatif ini juga relevan untuk kesehatan kolagen di seluruh tubuh. Selain lycopene, tomat juga merupakan sumber vitamin C yang baik. Seperti yang sudah sering kita bahas, vitamin C adalah nutrisi krusial yang berperan langsung dalam sintesis kolagen. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi kolagen secara efektif. Ini menjadikan tomat sebagai tambahan yang sangat baik untuk diet yang bertujuan meningkatkan kadar kolagen. Tomat juga mengandung biotin, vitamin B yang penting untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, serta berperan dalam metabolisme sel yang mendukung perbaikan jaringan. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu menjaga hidrasi tubuh, yang penting untuk elastisitas kulit dan jaringan ikat. Anda bisa mengonsumsi tomat dalam berbagai bentuk, mentah, dalam salad, dimasak menjadi saus, atau sebagai bagian dari sup.
Memasak tomat, terutama dengan sedikit minyak, dapat meningkatkan penyerapan likopen oleh tubuh. Mengonsumsi tomat secara rutin dapat membantu melindungi kolagen Anda dan mendukung kesehatan jaringan secara keseluruhan. Terakhir, ada ubi jalar. Ubi jalar bukan hanya sumber karbohidrat yang lezat, tetapi juga merupakan nutrisi penting untuk produksi kolagen dan kesehatan jaringan ikat pada lansia. Ubi jalar kaya akan vitamin A dalam bentuk beta-karoten. Vitamin A adalah antioksidan kuat yang berperan dalam perbaikan sel dan regenerasi jaringan. Ini esensial untuk menjaga kesehatan kulit, tulang, dan jaringan ikat yang semuanya sangat bergantung pada kolagen. Selain vitamin A, ubi jalar juga mengandung vitamin C, nutrisi vital yang berfungsi sebagai kofaktor dalam sintesis kolagen. Kombinasi vitamin A dan C menjadikan ubi jalar sebagai makanan yang sangat efektif untuk merangsang dan melindungi produksi kolagen alami tubuh. Ubi jalar juga mengandung mangan, mineral penting yang terlibat dalam pembentukan tulang rawan dan tulang yang sehat, serta merupakan bagian dari enzim yang terlibat dalam sintesis kolagen. Kandungan seratnya yang tinggi juga mendukung pencernaan yang sehat, memastikan penyerapan nutrisi yang optimal untuk kolagen. Kandungan karbohidrat kompleks dalam ubi jalar memberikan energi yang stabil, yang juga penting untuk proses perbaikan dan regenerasi sel. Anda bisa mengonsumsi ubi jalar dengan cara dikukus, dipanggang, atau direbus. Mengonsumsinya secara rutin dapat membantu menjaga elastisitas kulit, kekuatan sendi, dan integritas jaringan ikat, sehingga mengurangi masalah seperti lutut berderit dan kaki terasa berat. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membahas ke-9 sayuran kaya kolagen ini, mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana takaran yang aman untuk semua lansia? Secara umum, ke-9 sayuran ini aman untuk dikonsumsi setiap hari dalam jumlah wajar sebagai bagian dari diet seimbang. Berikut adalah panduan takaran yang disarankan. Paprika merah, 1/2 hingga 1 buah ukuran sedang per hari. Bisa dimakan mentah atau dimasak. Bayam, 1-2 cangkir bayam segar atau 1/2 cangkir bayam kukus per hari. Okra, 1/2 cangkir okra yang dimasak direbus atau ditumis sebentar beberapa kali seminggu. Brokoli, 1-2 cangkir brokoli kukus atau ditumis beberapa kali seminggu. Bit, 1/2 cangkir bit rebus atau sepotong kecil bit mentah atau jus per hari. Rumput laut, tambahkan sekitar 1-2 sendok makan rumput laut kering misal wakame ke sup atau salad beberapa kali seminggu, atau gunakan nori sebagai pembungkus. Sayuran berdaun hijau gelap lainnya kale. Swiss chard, 1-2 cangkir yang dimasak atau mentah per hari, variasikan dengan bayam. Tomat, 1-2 buah tomat, ukuran sedang per hari, mentah atau dimasak. Ubi jalar, 1 buah ukuran sedang yang dikukus atau dipek beberapa kali seminggu. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki kondisi kesehatan dan kebutuhan yang berbeda. Meskipun sayuran ini sangat bermanfaat, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu misalnya, masalah ginjal untuk bayam dan bit karena kalium, atau masalah tiroid untuk rumput laut karena yodium, atau sedang mengonsumsi obat-obatan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan Anda. Mereka dapat memberikan saran yang lebih personal dan memastikan bahwa asupan Anda aman dan sesuai dengan kondisi tubuh Anda, Bapak, dan Ibu. Kita telah membahas rahasia Ibu Eliana dan 9 sayuran kaya kolagen yang dapat membantu Anda mengucapkan selamat tinggal pada kesemutan, lutut berderit, kaki terasa berat, dan sendi mati rasa. Ini bukan sekadar sayuran biasa, melainkan obat alami yang bekerja sinergis dengan tubuh Anda untuk merangsang produksi kolagen dan menjaga kesehatan jaringan. Mulai dari paprika merah yang kaya vitamin C, bayam dengan vitamin A dan magnesiumnya, okra yang menyerupai cairan sendi, brokoli dengan sulforafannya, bit yang melancarkan sirkulasi, rumput laut dengan mineral pembangun kolagen, sayuran hijau gelap lainnya, tomat dengan likopennya, hingga ubi jalar yang kaya vitamin A dan C. Kesemua sayuran ini bekerja bersama untuk membangun dan melindungi kolagen Anda
Menerapkan konsumsi sayuran ini secara teratur dan konsisten adalah kunci keberhasilan. Variasikan konsumsi Anda agar mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap. Ingatlah bahwa kolagen adalah fondasi bagi sendi, kulit, pembuluh darah, dan saraf yang sehat. Dan tubuh kita membutuhkan bahan baku yang tepat untuk memproduksinya. Kesehatan di usia senja adalah tentang kualitas hidup. Dengan kolagen yang terjaga, Anda bisa merasakan perbedaan signifikan pada mobilitas, kenyamanan, dan energi Anda. Jangan biarkan masalah seperti kesemutan dan sendi kaku merenggut kegembiraan Anda untuk bergerak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apa Anda siap untuk mencoba ke-9 sayuran ajaib ini dan merasakan sendiri perbedaan pada tubuh Anda? Mari kita hindari kebiasaan buruk yang dapat merusak kolagen, seperti konsumsi gula berlebihan, kurang asupan vitamin C dan protein, serta gaya hidup yang kurang aktif. Mulailah fokus pada asupan nutrisi yang mendukung kesehatan sendi dan saraf. Dari dalam, jangan lupa, kesehatan adalah harta yang harus kita jaga bersama. Ajak teman-teman lansia Anda, tetangga, atau keluarga yang mungkin juga mengalami kesemutan atau masalah sendi untuk menonton video ini. Bagikan informasi bermanfaat ini agar lebih banyak lagi lansia yang bisa kembali aktif, bergerak bebas, dan menikmati hidup sepenuhnya tanpa rasa tidak nyaman. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya dari Inspirasi Lansia Sehat. Salam si